Shalom saudara, salam jumpa dalam kasih Kristus. Melalui kesempatan ini saya akan berbagi firman Tuhan kepada saudara-saudara. Namun sebelumnya, mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan agar kita dapat mengerti dan memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Hanya kepadamu ya Tuhan, pemilik kehidupan kami datang bersyukur, berterima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami hingga saat ini. Di kesempatan ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami sadar, kami akui bahwa tanpa urapan dari Roh Kudus, kami tidak akan dapat mengerti firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama pada saat ini, dapat kami pahami dengan baik. Berfirmanlah Tuhan, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita saat ini ada dua yang telah saya tentukan. Yang pertama terdapat dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30 dan juga ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-43. Dan pembacaan yang kedua yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Matius pasal yang ke-13. Judul pembacaan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu jika tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat yang ke-36 sampai ayat ke-43, penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kemudian pembacaan kita yang kedua, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Firman Tuhan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan,
tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita dalam Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, dari kedua pembacaan kita saat ini, saya simpulkan ke dalam satu tema, yaitu hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara, memulai khotbah saya saat ini, saya akan memberikan sebuah cerita atau ilustrasi mengenai sebuah eksperimen. Saudara-saudara, pada tahun 1950, Sir Paul Richter melakukan sebuah eksperimen menggunakan ember, air, dan tikus. Pada eksperimen pertama, tikus dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Namun setelah 15 menit, tikusnya tenggelam. Kemudian dilakukan eksperimen kedua yang sama, yaitu memasukkan tikus ke dalam ember yang berisi air. Namun ketika tikusnya hampir tenggelam, tikusnya dikeluarkan dari ember tersebut, dikeringkan, dan kemudian dibiarkan beristirahat selama beberapa menit. Kemudian dimasukkan kembali. Saudara-saudara, setelah itu berapa menitkah tikus itu bertahan? 15 menitkah? 30 menitkah? Atau berapa menit? Ternyata saudara-saudara, tikusnya bertahan selama 60 jam. Dari eksperimen di atas diambil suatu inklusi bahwa tikus dapat bertahan hidup karena mempunyai harapan akan dikeluarkan atau akan diselamatkan kembali. Karena mempunyai harapan akan diselamatkan, akan dikeluarkan, tikusnya berusaha untuk tetap bertahan hidup. Saudara-saudara, di dalam menjalani hidup anugerah Tuhan dan kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan untuk menjadi saksi di tengah dunia ini, hendaknya kita senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan dan yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena dalam bacaan kita yang pertama, yaitu pada Matius pasal yang ke-13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, di mana Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan ini dikatakan bahwa iblis akan terus berusaha untuk menggagalkan rencana dan pekerjaan Allah. Pada ayat yang ke-24b dan juga ayat yang ke-25 dikatakan bahwa hal kerajaan Allah seumpama seorang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi ketika semua orang tidur, datanglah musuhnya, kemudian menaburkan benih lalang di antara gandum-gandum itu, lalu pergi. Kemudian dijelaskan saudara-saudara pada ayat yang ke-38 bahwa ladang ialah dunia di mana kita berada. Penabur adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Benih yang baik adalah kita, adalah anak-anak Allah atau kita orang-orang yang percaya kepada Allah, sedangkan lalang ialah anak-anak si jahat atau iblis. Artinya saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah dunia ini, bukan hanya kita, tetapi ada si iblis yang akan selalu berusaha untuk mencobai kita, untuk menggoda kita. Tentunya ada banyak hal yang akan iblis gunakan untuk berusaha menjatuhkan kita. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, bagaimana iblis menjatuhkan kita? Iblis akan terus berusaha untuk menjatuhkan kita dengan tawaran-tawaran untuk berdosa, mengabaikan Tuhan, dan juga godaan-godaan yang menyenangkan kita, seperti keinginan daging yang tanpa kita sadari telah mencemarkan kita. Saudara-saudara, dalam perumpamaan ini jelas bahwa betapa dekatnya pengaruh yang disebarkan oleh iblis bagi kita. Namun kita sebagai orang yang percaya harus tetap hidup dalam pengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah kita percaya bahwa tanpa kita sadari ada saja hal-hal yang hendak menjauhkan kita daripada Tuhan?
Memang tidak akan secara langsung atau terang-terangan iblis berusaha menggoda kita. Justru iblis akan menggoda kita dengan hal-hal yang sederhana, yang menyenangkan kita, yang menyenangkan kedagingan kita. Untuk itu marilah kita dalam menjalani hidup ini di tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan tantangan, berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada pembacaan kita yang kedua, yaitu pada Roma pasal yang ke-8 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Secara khusus pada ayat yang ke-26, firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang diam di dalam diri kita membantu kita menjadikan orang-orang yang sanggup bertahan di tengah-tengah penderitaan. Kita tidak putus pada penderitaan yang kita alami atau yang kita lihat, karena kita memiliki pengharapan. Kita Yesus datang kembali, kita akan masuk ke dalam kemerdekaan yang penuh kemuliaan. Roh Kudus adalah permulaan tuayan yang meyakinkan kita bahwa yang terbaik masih menanti di depan. Namun perlu dinantikan dengan tekun. Itulah pengharapan kita sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara, jangan sampai kita mengatakan bahwa tidak apa-apa sekali-sekali berbuat dosa yang pada akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan, hidup di dalam dosa seperti keinginan daging, kemabukan, hawa nafsu dan sebagainya, yang tanpa kita sadari kita telah masuk ke dalam rencana iblis untuk menjatuhkan kita. Saudara-saudara, bacaan kita saat ini mengajarkan bahwa kita hidup di dunia, di dalam kehidupan di tengah dunia ini, banyak cara yang dapat saja iblis lakukan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Untuk itu, oleh pengharapan di dalam Yesus Kristus dan oleh tuntunan Roh Kudus di dalam menjalani hidup ini, kita bisa mengalahkan godaan iblis. Untuk itu, marilah kita di dalam menjalani hidup ini terus berpengharapan dan yakin bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Kiranya Roh Kudus yang asalnya daripada Tuhan sendiri akan menolong dan memampukan kita dalam menjalani hidup ini. Amin, firman Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita.